Shalom teacher dan teman-teman, perkenalkan nama saya Fedora Leticia Manu Petrus dari kelas 9G. Sekarang saya akan menjelaskan bab 1 dan bab 2 ekonomi. Yang pertama bab 1 yaitu kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa agar lebih bermanfaat memenuhi kebutuhan manusia. B. Kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau suatu badan untuk menyampaikan suatu barang atau jasa dari produsen ke konsumen yang membutuhkannya. A. Faktor pendorong distribusi antar daerah. Yang pertama, ketersediaan pasokan barang. Yang ke B, alat angkut atau transportasi yang memadai. C, infrastruktur distribusi memadai seperti jalan raya. D, biaya pengangkutan cukup murah. Faktor penghambat distribusi antar daerah. A, terhambatnya pasokan barang. B, faktor cuaca yang tidak mendukung. C, kurangnya armada pengangkut. D, biaya pengangkutan yang tinggi. C, kualitas infrastruktur distribusi kurang baik seperti jalan raya yang rusak atau tidak tersedia. C, kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan guna suatu barang atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan. 2. Ciri benda konsumsi. Pertama, benda yang dikonsumsi adalah benda ekonomi. Benda ekonomi adalah benda yang untuk memperolehkan keperluan pengorbanan. 2. Benda yang dikonsumsi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, nasi dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang. 3. Benda yang dikonsumsi memiliki nilai atau manfaat yang akan habis secara perlahan atau langsung. Contohnya nilai segelas air minum langsung habis setelah diminum. Harga. D. Harga. Fungsi harga adalah alat pengukur dan pembela suatu barang. 2. Faktor penyebab perbedaan harga. Harga suatu barang di suatu daerah dan di daerah lain dapat berbeda. Yang pertama, A. Jarak distribusi. B. Ketersediaan barang. C. Perbedaan kebutuhan. D. Persaingan. 3. Kebijakan penetapan harga global. Apabila produk dijual ke luar negeri, perusahaan harus memperhatikan biaya yang diperlukan dalam menetapkan harga. E. Pasar. Pasar adalah tempat dilakukannya kegiatan jual beli berbagai macam barang dan jasa untuk keperluan kehidupan manusia sehari-hari. 2. Perdagangan Indonesia. Indonesia memiliki beragam produk yang dihasilkan. Produk-produk ini dijual ke pasar dalam negeri dan pasar luar negeri. Kita dapat melihat perdagangan Indonesia melalui nilai ekspor dan impor yang dilakukan. A. Pengaruh ketergantungan antar luar terhadap migrasi penduduk. Persebaran sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal tidak merata. Suatu daerah dapat memiliki perkembangan ekonomi atau perkembangan sarana pendidikan yang lebih baik dibandingkan daerah lain. Pengertian migrasi. Mobilitas penduduk atau perpindahan penduduk terbagi atas dua bagian utama, yaitu mobilitas permanen migrasi dan non-permanen. Mobilitas penduduk permanen migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan maksud untuk menetap di daerah tujuan.
Yang pertama itu A, mobilitas penduduk dan migrasi. Yang B, jenis migrasi antar daerah. Terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama migran semasa hidup, yang kedua migran recent, dan ketiga migran total. C, migrasi internasional. 2. Faktor pendorong migrasi. Faktor yang berkaitan dengan daerah asal terbagi menjadi 6, yaitu kurangnya lapangan pekerjaan, kemiskinan, peperangan, kondisi politik yang tidak baik, masalah lingkungan, kesempatan pendidikan rendah. 3. Faktor penghambat migrasi. Faktor penghambat migrasi terbagi menjadi 4, yaitu yang A, jarak yang jauh, B, kesulitan transportasi, C, biaya migrasi yang tinggi, D, faktor pribadi. B, pengaruh ketergantungan antar ruang terhadap transportasi. Transportasi yang berkembang secara umum meliputi transportasi datar, transportasi air, dan transportasi udara. Hakikat transportasi. Transportasi berasal dari kata transport yang artinya angkutan. B, kegiatan ekonomi dan transportasi. Transportasi berperan dalam kegiatan ekonomi, khususnya kegiatan distribusi. Agar kegiatan distribusi berjalan dengan baik, diperlukan sarana transportasi yang baik pula. 2. Transportasi Indonesia. A. Transportasi darat. Alat transportasi darat meliputi sepeda, gerobak, dokar, sepeda motor, mobil, dan kereta api. Yang pertama, angkutan jalan. C. Pengaruh ketergantungan antar ruang terhadap lembaga pendidikan. A. Pendidikan berorientasi terhadap upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang diwujudkan melalui program pemerataan kesempatan belajar yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara. B. Pendidikan berorientasi pada penyiapan tenaga kerja keterampilan dan profesional. C. Pendidikan berorientasi pada upaya peningkatan penguasaan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. D. Pengaruh ketergantungan antar ruang terhadap lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi dapat diartikan sebagai lembaga yang mengatur kegiatan atau cara-cara melakukan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa yang diperlukan bagi kelangsungan hidup masyarakat. Lembaga Ekonomi Indonesia.